Dia selalu manggil Aba, Aba, Aba. Tuh. Eli nggak pernah Yesus sebutkan. Jadi yang di atas tiang salib itu, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Itu bukanlah Yesus, gitu bang. Yuk. Walaupun mulut Anda sampai berlumut, bahkan berlendir sekalipun, tidak bisa dibantah bahwa Yesus itu memang seorang juru selamat. Ya Dan juru Tuhan selamat itu sendiri yang juru selamat kok dibunuh. Justru karena dia adalah juru selamat, maka dia kemudian dikasihi oleh Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah, entry pointnya adalah penyaliban Yesus ini keinginan sang Tuhan yang mengasihi Yesus atau keinginan setan? Jawab. ya jelas keinginan Tuhan. Tunjuk dalil. Oke. Pertama, di dalam Mazmur 40 ayat 6 sampai 8, korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak kehendaki, tetapi telingaku kau bukakan. Korban bakaran dan korban penghapus dosa yang tidak engkau minta. Jadi kalau ayat ini Terus menggambarkan Yesus apa hubungannya dengan penyaliban Yesus? ayat ini menggambarkan Yesus yang taat dan mengorbankan dirinya sebagai korban Apa hubungan itu asumsi gereja yang saya minta. Mana buktinya Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar, terhadap orang yang dikasihi? Mana? Begini juga ucapan Yesus tadi ketika Anda mengatakan Eli Eli lama sabatani, itu ada di Mazmur 22 ayat 2. Itu Saya ngerti, saya paham. Maka karena itulah saya katakan, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Berarti itu bukan untuk Yesus. Eli Eli lama sabatani itu bukan untuk Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah orang dikasihi. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Lalu apa kata Tuhan ketika dia datang? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan selama-lamanya. Dalilnya Mazmur 37 nomor 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Ayo, dalilnya Yesus dikasihi bertaburan dalam kitab saudara. Lukas 2 nomor 52, Matius 3 nomor 17, Yohanes 15 nomor 9, Yohanes 10 nomor 17, Yohanes 17 nomor 24. Inilah anakku yang kukasihi, wahai Bapakku yang telah mengasihi aku, yang memberikan kasih sebelum dunia ada. Coba. justru ketika Anda mengatakan Allah tidak akan melupakan atau tetap mengasihi orang benar, Anda sangat tepat. Nah, sekarang kalau Yesus dikasihi, kenapa bisa dibunuh? Justru karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia memberi anaknya yang tunggal Untuk? supaya setiap yang percaya kepadanya Percaya, bukan setiap orang yang menyalip, tapi percaya. Kalau percaya kepada Yesus, jangan Anda imani kepercayaan paganisme. Jadi begini Bang Zuma, apa yang perlu dipercayai dari Yesus, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Nenekmu kiper, mana ada yang mengajarkan pengorbanan di atas tiang salib itu adalah Romawi Yunani. Ingat, kejadian pembunuhan terhadap Yesus itu adalah persengkongkolan orang-orang fasik. Iblis merasuki Yudas. Oke, imam-imam kepala mahkamah agama sepakat mengadakan kesaksian palsu untuk pembunuhan terhadap Yesus. Orang fasik, imam kepala kemudian apa? Bersekongkol kemudian melakukan hal-hal yang kemudian dikatakan nubuatan, yaitu Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi. Itu adalah persengkongkolan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tapi Tuhan berkata lain. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang yang mengucapkan ucapan benar adalah sebuah hikmah dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak pernah goyah. Orang fasik, siapa fasik? Yudas di mana diterangkan dia fasik? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Nah, dikatakan oleh Tuhan, orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Akan tetapi, dengarkan. Orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Data selanjutnya, akan tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya.
Tuhan tidak membiarkan dinyatakan fasik oleh saksi-saksi palsu pada waktu diadilinya. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Tuhan akan mengangkat engkau, mengangkat ke langit untuk mewarisi negeri, dan engkau hanya melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Orang fasik adalah Yudas. Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Nantikanlah Tuhan, ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau, dan engkau hanya melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Oke, lalu Tuhan mengatakan apa? Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Bagaimana Yesus Anda mau katakan disalib? Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi. Ayo. Jadi Ayo. begini ya. Gimana lagi? Anda tadi mengatakan bahwa Anda membenarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Betul? Iya, betul, betul. Oke, terima kasih untuk pengakuannya. Jadi terus? begini. Jadi di dalam Mazmur 22 ayat 16 sampai 18 dijelaskan di situ, anjing-anjing mengerumuni aku dan gerombolan orang-orang jahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, aku tidak dapat menghitung segala tulangku. Kalau dilihat ayat ini kan merujuk pada penyaliban Yesus. Oh Di tidak, mana mari kita buktikan kalau Mazmur 22 itu hoax, itu bukan untuk Yesus. Itu Ya, bukan untuk Yesus. Mau kita buktikan? Iya, nanti kita buktikan ya Bang Juma. Dengarkan dulu. Oke. Jadi dari sini bahwa jelaslah bahwa penyaliban Yesus itu ada. Ditambah lagi. Mana? Tunggu. Jangan lari dulu. Di Mazmur 22 dulu. Jangan lari. Iya. Nanti Anda bisa bahas satu-satu. Ditambah Jangan lari dulu. catatan ditambah catatan daripada catatan sejarawan. Itu catatan sejarawan. Jadi dari parah. dua bukti ini sesuai dengan Alkitab maupun bukti sejarah bahwa Yesus sendiri disalibkan. Dan Anda mengatakan Bagaimana? bahwa yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Jadi Iya. artinya Yesus disalib dan yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan dengan mempercayai pengorbanan Yesus di kayu salib. Salah. Saya sebagai Salah. apa? Salah. Anda sudah bersaksi tentang Salah. Kristus hari ini. Begini, saudara Kibinirin, yang otaknya cuma Anda seupil. sudah mengatakan hal itu. Sekarang begini, saudara. seperti yang saya katakan. Yang dikatakan percaya kepada Yesus itu ucapannya atau ajaran orang tentang Yesus? Ucapan Yesusnya atau ucapan orang tentang Yesus? Yang Anda percaya, yang dimaksud kategori percaya di sini, orang yang percaya ucapan Yesus sendiri tentang dirinya atau orang yang berbicara tentang Yesus? Yang mana yang Anda maksud percaya kepada Yesus? Percaya ucapan Yesus tentang dirinya? Iya, betul. Oke, mari kita lihat. Ketika Yesus bersaksi tentang dirinya, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku tentang diriku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah percaya kepada Yesus adalah percaya kepada ucapan Yesus tentang siapa dirinya. Sementara Kristen yang dimaksud percaya kepada Yesus adalah percaya kepada Roma Yunani yang menceritakan tentang Yesus. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, begitu tululnya dirimu. Percaya kepada Yesus maksudnya adalah percaya dengan ucapan Yesus tentang dirinya. Semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan inilah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah apostelo mengutus aku. Ayo, percaya kepada Yesus berarti percaya Yesus adalah rasul. Kena kau. Ayo. Menurut Yesus, dengar, menurut Yesus dirinya adalah utusan Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Kisah Para Rasul 22 nomor 8, ketika Paulus mencoba ngibul, siapakah engkau? Apakah
engkau Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus, manusia yang berasal dari Nazaret. Akulah Yesus, manusia. Bukan dikatakan akulah Yesus, Tuhan dari langit, tapi dia, akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Ayo, ayo, belajar untuk menjadi waras, jangan gila permanen. Ya, oke. Saya mengatakan tadi bahwa ucapan Yesus tentang yang dipercayai dari Yesus itu adalah tentang ucapannya, betul kan? Ucapannya, Jadi- ucapannya, Ya, betul. oke. Nah, Yesus Ya. mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah kepada Bapa yang di surga. Ya, Yesus dari mulutnya memerintahkan menyembah kepada Bapa yang di surga, Bapa yang di langit, Tuhan yang di langit, atau menyembah kepada dirinya. Jawab. Dari mulutnya. dengarkan dulu ucapannya. Dari mulutnya. Saya minta Anda jujur. Dari mulut Yesus memerintahkan menyembah kepada hakikat yang ada di langit atau hakikat yang ada pada dirinya. Dengarkan dulu. Sekarang giliran saya, Kas. Saya ngomong dulu. Zuza kan? Zuza kan? Yes, dengarkan dulu, Bang. Iya, dengarkan dulu, Bang. Dengarkan. lanjut. Jangan Anda gedang ketika saya membacakan ya. Enggak, Oke. Anda ngibulnya berlebihan. Masakan Saya berdasarkan tadi dari- Yohanes 5 nomor 36, dan pekerjaan-pekerjaan ini yang bersaksi tentang aku bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Anda mengatakan aku Tuhan. Dari mana ilmunya? Ayo. Oke, ini biar saya terangkan. Terlepas dari Yesus Tuhan atau tidak, Loh, saya terangkan bukan dulu. terlepas Tuhan. Ini pengakuan Yesusnya dia Tuhan atau utusan Tuhan? Jadi kita sepakat tadi, siapa yang percaya kepada ucapan Yesus diselamatkan. Iya. Sekarang Yesus Udah. makanya saya katakan kepada saudara, Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Jawab. Dia sebagai utusan Tuhan. Nah, sebagai utusan Tuhan. Percaya enggak kalau dia utusan Tuhan? Percaya. Kenapa Saya Anda percaya. Tuhankan? Kenapa Anda Tuhankan? Tunggu dulu, jangan ke situ dulu. Jadi Kenapa kita Anda bahas- Tuhankan kalau Anda percaya dia adalah utusan Tuhan? Kenapa Anda Tuhankan? Jangan melebar dulu, Bang Oh, Juma. tidak Kita bisa. Ini harus dikunci di situ, Bu. Kenapa Anda Tuhankan kalau Anda percaya Yesus utusan Tuhan? Karena Setelah Tuhan kita selesai di dengar, satu dengar. Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 63 nomor 9, di dalam segala kesesakan bukan seorang utusan, melainkan Tuhan itu sendirilah yang menyelamatkan mereka. Sekarang Anda percaya enggak bahwa Yesus itu hanya utusan? Saya percaya Yesus itu Lalu utusan. kenapa Anda menuhankan? Sementara Tuhan mengatakan bukan utusan yang adalah Tuhan, yang Tuhan adalah aku yang mengutus. Ya, Di oke. dalam Yesaya 63 nomor 9. Kenapa Anda menuhankan utusan? Tunggu dulu, biar saya terangkan dulu ya. Ini dari dalil loh. Kalau saya Berarti Anda mengatakan- tidak percaya kepada Yesus. Sudah selesai. Saya percaya. Tadi kita katakan bahwa kita Kalau percaya, kenapa Anda Yesus. tuhankan? Ya, kenapa Anda takut ketika saya mau membacakan tentang dalil sendiri? Pertanyaan saya, kenapa Anda mengaku dia utusan tapi Anda tuhankan? Ya, biar saya berikan alasannya kenapa saya Ya. menuhankan dia. Saya Silakan. berbicara dari dalil. Pertama, Silakan. dari Silakan. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau di sini ini menegaskan bahwa hanya melalui Yesus seseorang dapat mencapai keselamatan dan berhubungan dengan Allah Oke. Bapa. Di situ dia sebagai utusan atau bukan? Ya, oke, dia sebagai utusan. Utusan. Oke. Kenapa Anda tuhankan? Tunggu dulu. Jadi apa? Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Jadi di sini di Yohanes 6 ayat 53 sampai 54 kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan meminum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam kamu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal dan aku akan membangkitkannya pada hari yang terakhir." Jadi Nah, sekarang makan darah dan makan daging dan minum darah di situ maksudnya apa? Nah, itu percaya akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Oh, salah. Gak ada hubungannya tuh, gak ada. Yang dimaksud daging dan darah itu adalah ketaatan kepada perintah Tuhan yang datang kepada Yesus. Itu yang betul. Oke. Oke, makanya Yesus mengatakan, dengar. Makanya Yesus mengatakan, apabila engkau percaya kepada aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Iya, Aku betul. mengenal pengikutku, aku mengenal dombaku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Itulah yang dimaksud daging dan darahnya, bukan mati di atas tiang salib.
Bukan, tidak ada hubungannya itu. Makanya tadi sepanjang kita berdiskusi berbicara mengenai Yesus adalah orang dikasihi, Yesus adalah orang benar, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak boleh kemudian Yesus orang benar ini dibunuh. Tidak bisa ada kekuatan di atas muka bumi yang membunuh Yesus. Kenapa? Karena Tuhan yang mengutusnya tidak akan pernah membiarkan dirinya teraniaya. Itu nubuatan untuk Yesus, bukan malah dibunuh. Nubuatan dibunuh itu hanya muncul di gereja. Kalau Anda ingin tahu pastinya kenapa Yesus ingin dibunuh, karena orang-orang Yahudi pada masa itu takut bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi yang menjajah pada saat itu. Bukan karena dosa waris. Itu hanya akal-akalan Romawi Yunani saja. Oke, sampai di sini Anda paham? Belum? Begini ya Bang Zuma. Silakan. Saya kan kepada Anda tadi, yang pertama itu Yesus mengatakan bahwa kalau tidak melalui dia kepada Bapa, itu poin yang pertama. Anda percaya ini atau tidak? Saya percaya dia melalui Yesus. Di sini yang dimaksud melalui tujuan atau jalan? Jalan. Berarti kalau Yesus adalah jalan, berarti harus mengikuti apa yang dititahkan, apa yang diperintahkan Yesus. Itu jalan yang ditunjukkan Yesus adalah perintah-perintahnya. Makanya dalam Yohanes 12 nomor 48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman, perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang nanti akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti jalan yang dimaksud Yesus di sini adalah titah-titahnya, perintah-perintahnya, ajaran yang keluar dari mulutnya. Bukan yang keluar dari gereja, tapi dari mulut Yesus. Ya, betul. Nah, Jadi, betul. Nah, sabar. Adakah firman-firman yang keluar dari mulut Yesus yang bisa mengantarkan orang menjadi penyembahnya? Adakah? kita nggak usah melangkah. Tidak ada. Adakah firman yang keluar dari mulut Yesus yang bisa menghantarkan orang beribadah kepada hari Minggu? Tak ada. Di mana perintah dari keluar dari mulut Yesus nyembah hari Minggu? Oke. Maksud Anda di Alkitab kan? Iya, dari mulut Yesus. Jadi begini, ketika Yesus Kok jadi begini? Ada ucapan Yesus bahwa setelah dia naik ke surga, dia akan menurunkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang akan mengajarkan dan mengingatkan kembali segala sesuatu kepada murid-muridnya. Nah, mengingatkan segala sesuatu berarti mengingatkan sesuatu yang sudah pernah sekali diucapkan. Untuk diingatkan diucapkan kedua kali. Tolong ucapan pertama kalinya ibadah hari Minggu mana? Ya, silakan. Oke. Pada hari Minggu ku ikut pendeta ke gereja. Mana dalilnya? Ingat. Yang menjadi tolak ukur penghakiman Yesus adalah ucapan yang pernah diucapkan. Kalau dia tidak pernah mengucapkan ibadah hari Minggu, maka nerakalah tempat Anda. Itu nggak ada juga ucapannya seperti itu, Bang Juma. Ada, Matius 7. Ada. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ketawa saya panjang, tapi disingkat aja karena saya buat saya. Karena Anda sudah mulai mengenal kebenaran, Bang Juma. Jangan salah, saudaraku, jangan salah. Oke, ini yang pertama ya. Ya. Dalam kitab Ibrani 10 ayat 25. Ibrani itu ucapan siapa? Bahwa Yesus mengatakan akan menirukan Roh Kudus. Ibrani yang Anda baca itu ucapan siapa? Ini teman-teman kau ini nilaiku report terus. Aduh, di report lagi Bang Zuma. Mana Bang Zumanya? Dikenal lagi. Ya Allah, ya Robbi. Itulah Kak Nora. Aduh, kalau tidak bisa mempertahankan argumennya, tidak bisa diskusi. Jangan. Kebenaran ini dari tadi saya dengar jadi begini.
Jadi begini. Begitu saya bilang. Membantai pakai data tuh nggak ada. Yesus utusan. Jadi begini Bang Zuma. Jadi begini Bang Zuma. Tadi Kemananya itu kau kebenaran? Ah, saya membacakan Alkitab dari tadi. kau membacakan tadi kan Bang Zuma bilang Yesus itu mengaku dirinya Tuhannya apa? Utusan apa Tuhan? Kau bilang utusan. Kau yakini dia utusan? Iya. Iya. Jadi begini. Jadi begini. Jadi begini. Ketika Satu aja deh ayat, enggak gini kebenaran. Satu aja deh ayatnya. Yesus mengaku dirinya Tuhan tuh mana? Biar enak gitu loh. Di dalam Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Mana? Coba Kanora, coba kasih baca dia. Coba baca Bible mulai. Di dalam Yohanes 3 nomor 34. Apa itu utusan di situ lah menurut Bibelmu? Coba enggak. buka dulu. Melebar dulu Bang Pandi. Enggak, ini kan berbicara utusan. Lah, aku kan tadi sepakatnya bahwa utusan Yesus itu adalah utusan. Juga di dalam dalil-dalil dalam Bible laiku itu banyak, Yohanes 5:37, Yohanes 17 nomor 3 dan lain-lain. Nah, sekarang kalau di dalam Bible laik namanya utusan itu apa? Definisinya di dalam Bible laik sendiri, silakan dibuka dulu. Yohanes 3 nomor 34. Apa itu utusan di situ lah? Coba lah bacakan dulu. Camananya? Jadi begini. Jadi begini. Itu aja jadi begini. Tadi Juma juga sudah mengakui bahwa siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh keselamatan. Iya, percaya Yesus sebagai apa? Itu loh, poinnya di situ loh. Percaya Yesus sebagai apa? Sebagai Mesias. Ya, Mesias itu berarti utusan kan? Iya betul. Nah, kenapa Anda tuhankan? Orang yang menuhankan Yesus itu sudah keluar dari kaidah pengajaran Yesus. Yesus Yohanes 17 nomor 8. Semua firman yang aku ucapkan kepada mereka telah aku sampaikan dan mereka semua telah menerimanya dan mereka percaya bahwa aku adalah Utusan. Dari tadi saya nggak pernah membantah Anda ketika Anda Lalu mengatakan, dari mana ilmunya Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Oke, saya terangkan ya. Ibadah hari Minggu tadi mana dalilnya? Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ini surat siapa? Rayu. Kan yang Anda harus percaya Yesus, katanya yang keluar dari mulut Yesus. Saya kan sudah katakan tadi bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan menurunkan seorang penolong untuk mengajarkan segala sesuatunya kepada murid-muridnya. Enggak, ibadah hari Minggunya mana? Aku bilang. Ya udah ini dengarkan ya. 10 Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti beberapa orang yang biasa melakukannya, tetapi marilah kita saling